Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, perkenalkan nama saya Mei Wahyudin. Adik-adik bisa panggilnya Kak Mei, Kak Wahyu, atau Kak Yudin, terserah adik-adik pengennya panggilnya apa. Oke? Nah, gimana adik-adik kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Kak Mei punya tepuk, namanya tepuk tenang. Ada yang sudah tahu? Sudah. Nah, ya. Gimana, sudah tahu apa belum? Sudah. Nah, ada yang mau praktekin ke depan? Nah, ini tepuk tenang. Kak Mei kasih contoh ini. Tepuk tenang. Bilang aku sedang belajar, maka aku harus tenang. 2, 8, ye, ya gitu. Coba sekarang semuanya berdiri. Ayo coba semuanya berdiri. Ayo kamu ke sini sama kami. Kamu juga ayo sini. Bareng-bareng. Enggak apa-apa, yuk. Nah, kamu juga yuk sini. 3 anak aja. Semuanya berdiri yuk. Sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk tenang. Bilang aku sedang belajar, maka aku harus tenang. 2, 8, yes, siji, tepat semua. Kembali ke tempat. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar tentang air. Pasti adik-adik sudah tahu kan air? Iya, semuanya udah pinter. Jadi soalnya adik-adik kan setiap hari menggunakan air, mandi pakai air, minum pakai air, sikat gigi juga. Nah, itu manfaat dari air. Sekarang saya tanya, selain itu apa manfaat air? Putra, manfaat air itu apa? Ya, untuk bersih-bersih. Kalau Dava, untuk apa? Untuk apa? Iya. Untuk wudhu, pinter. Ya, kamu apa? Ya, buat memberi air minum hewan. Pinter kamu? Ya, apa? Ya, semuanya udah pinter. Jadi manfaat air itu banyak sekali. Untuk mandi, untuk nyuci, untuk minum, untuk beri minum hewan, siram tanaman yang lain. Ini. Terus saya mau tanya, kami mau tanya. Kan semua orang kan butuh air, semua orang menggunakan air. Pertanyaannya, apakah air yang ada di bumi ini bisa habis? Tidak bisa. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bisa habis. Bisa. Nah, oke. Sekarang Kak Mei mau jelaskan. Meskipun air itu digunakan oleh banyak sekali orang, ya jutaan orang yang ada di bumi ini, air itu tidak bisa habis adik-adik. Kenapa nggak bisa habis? Nah, sekarang tak jelasin kenapa air di bumi tidak bisa habis. Pertama ada ini, ada yang sudah pernah ke laut? Nah, ini ada yang tahu ini apa? Matahari. Ada yang tahu ini? Awan. Ada yang tahu ini apa? Hujan. Pinter.
Air laut. Nah, air laut kena sinar matahari. Jadinya menguap. Jadi apa? Nah, setelah jadi awan, awan yang mengumpul jadi hujan. Hujannya kemana? Ya kemana saja dan ke sungai juga. Nah, oleh sungai airnya dibawa lagi kembali ke laut. Kembali ke laut. Iya, soalnya kan sungai kan sampai laut sana ada airnya kayak gitu. Nah, setelah sampai laut, ini proses lagi kena sinar matahari, jadi awan lagi, hujan lagi, terus ke sungai lagi, terus berputar kayak gitu. Jadi air nggak bisa habis. Tapi meskipun air nggak bisa habis, adik-adik, air bersih yang ada di bumi ini semakin berkurang. Tersalah. Karena air banyak yang tercemar di sungai misalnya, banyak yang kotor. Karena apa yuk? Nah, pinter, karena sampah. Gara-gara sampah, gara-gara buang sampah sembarangan, kan kalau hujan kan mengumpul ke sungai. Akhirnya sungainya kotor, terus nggak bisa digunakan. Nah, ya anak juga. Pinter. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Harus buang sampah pada tempatnya. Nah, selain kalau kita buang sampah sembarangan, selain bikin air kotor, sungainya juga membahayakan kita. Karena apa? Nah, setelah hujan deras, jadi banjir pinter. Contohnya kayak gini. Saya misalnya, adik-adik lihat ini, Mei. Ini dimisalkan sungai. Yang satu, ini kan bersih. Misalnya kan sama, airnya bersih, sungainya bersih. Nah, yang ini sungainya kotor, banyak sampah ini, banyak sampah yang ada di sungai ini. Nah, coba dulu yang pertama. Ketika ada air hujan turun, ini kan sungainya bersih. Nah, nggak meluap kan? Iya, soalnya sungainya bersih. Coba kalau yang ini, karena sungainya ini kotor, banyak yang membuang sampah sembarangan. Tumpah nggak ya? Iya. Tadi sobek. Bentar. Kalau terus terjadi hujan, hujannya besar, kalau ini nanti terus gimana hasilnya? Hasilnya banjir. Nah, adik-adik paham? Berarti kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti sampah-sampahnya akan jadi satu di sungai. Kalau terjadi hujan, nanti akan terjadi banjir. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, sampai sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Kak Mai mulai tadi, siklusnya air sama bagaimana cara kita menjaga biar air itu tetap bersih. Nah, yang apa? Kenapa matahari bisa tembus ke laut? Gimana? Oh iya, pintar sekali. Dik, siapa namanya? Nah, Dik tanya gini, kenapa kok sungai bisa tembus ke laut? Nah, kami jelasin. Karena ini sungai kan dari atas ya, Dik. Nah, turun. Nah, sampai paling bawah itu sampai di laut. Dan dari dalam laut gimana? Putra udah paham? Pinter. Yang lagi? Satu pertanyaan lagi. Kamu kenapa kok prosesnya kayak gitu? Gini. Karena kan Kak Mai jelasin, kan ini sudah ada laut, jadi kenapa kok terus berputar? Karena ini kesinambungan
saling berkaitan. Misal tadi ada mataharinya memanasi air laut, akhirnya menguap jadi awan. Nah, setelah jadi awan, awannya menggumpal jadi air hujan. Setelah hujan, hujannya ke bumi, akhirnya juga ke sungai. Nah, sungai ini yang membawa air hujan tadi kembali ke laut. Seperti itu. Ya, itu. Nah, adik-adik, karena waktunya sudah hampir habis, sekarang silahkan dicatat PR-nya 2 soal saja. Yang pertama, sebutkan 5 manfaat air. Ya, dikerjakan di rumah. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kebersihan air sungai. Bacanya berapa jawabannya? 8 aja. Nah, ya itu 2 saja. 5. Ya itu 2 saja. Adik-adik, ya kalau nggak dikerjakan besok PR-nya ditambah lagi, jadi tambah banyak. Nah, adik-adik, berhubung waktunya sudah habis, ini Kak Mei mau ingetin di rumah nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau ada PR dikerjain, ya sepakat? Kalau orang tuanya sibuk, kita bantu. Oh, ada saudara. Berarti nanti saudaranya diajak nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, adik-adik, mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga pelajaran yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah.